Pertama-tama kita harus tahu bahwa ajaran Buddha itu ya adalah ajaran yang mengajarkan untuk hidup harmonis. Jadi dengan semua makhluk. Ya. Jadi makhluk-makhluk itu kan memang ada ya di rumah Anda, terus ya kadang datang, kadang pergi gitu ya. Jadi kita baca suta, kita baca parita itu bukan buat ngusir ya, bukan buat ngusir. Tahu nggak di mana yang paling banyak makhluk-makhluk itu? Di tempat yang banyak orang melakukan kebajikan, ya karena makhluk-makhluk itu kan senang ya kalau kita itu kirim meta ke mereka ya, kalau kita limpahin jasa ke mereka. Nah, jadi mereka justru banyak kalau Anda sering ya melakukan kebajikan di rumah ya mereka akan datang. Ya. Loh, kok malah jadi datang ya? Justru karena memang ajaran Buddha itu bukan buat mengusir mereka. Ya. Nah, jadi kita itu justru mau harmonis sama mereka ya. Jadi coba kalau kita baca Ratana Sutta artinya apa ya? Itu sebetulnya etena saca wajena sotite hotu sabada. Ya. Setiap paragraf kita itu bilang apa? Semoga dengan kebenaran ini ya, semuanya selalu bahagia. Ya enggak? Nah, jadinya Ratana Sutta itu sebetulnya ya meta juga ya. Eh, Ya bukannya kita tuh mau ngusir mereka ya. Nah, tapi memang ada makhluk-makhluk yang usil ya, yang jahat, yang ganggu ya, bahkan ada yang mau menakut-nakuti, bahkan mau membunuh ya. Nah, yang jahat-jahat ini ya, jadi biasanya ya itu tidak langsung dijahatin juga ya, karena Buddha kan mengajarkan apa? Kalau ya kejahatan dibalas kejahatan, kejahatan itu nggak akan hilang ya. Justru kejahatan itu hilang karena apa? Cinta kasih. Nah, jadi awalnya kita nggak langsung keras. Ya. Biasanya kita meta dulu, ya, meta sutta, karanya meta sutta, ya, ratana sutta, ya, atau kita merenungkan kualitas Buddha, Dhamma, Sangha dan lain sebagainya. Nah, kalau yang seperti itu kita sudah sebarkan cinta kasih ke mereka, kita sudah limpahin jasa kebajikan ke mereka, ya. Nah, tapi kalau mereka malah mengganggu, malah usil, malah apa menyakiti ya, membuat kita tidak nyaman. Nah, itu baru kita boleh agak keras. Nah, agak kerasnya juga kita ada suta, namanya Atanatya Sutta ya, yang diajarkan oleh 4 raja dewa agar bisa kasih peringatan ya kepada makhluk-makhluk yang di bawah sebetulnya pemerintahan mereka ya. Jadi 4 raja dewa ini memimpin makhluk-makhluk tersebut ya, makhluk-makhluk yang apa? Ada beberapa itu mereka tidak punya sada ke ajaran Buddha ya. Jadi kadang mereka mengganggu biku, mengganggu umat Buddhis gitu ya. Nah, untuk makhluk-makhluk yang bandel seperti itu ya, tapi sebetulnya di bawah pemimpinan rajanya ya, rajanya punya mereka semua sotapanah ya, 4 raja dewa itu. Nah, jadi tapi bukan berarti murid-muridnya semua punya sada ke Buddha ya, jadi kadang mengganggu. Nah, oleh sebab itu ya Raja Dewa ngajarin suta ini. Nah, Atanatya Sutta namanya. Nah, Padhana Sutta, kalau kita lihat artinya apa? Arti Padhana Sutta itu sebetulnya semuanya ngomongin tentang abhidhamma, ya, sebab akibat intinya itu, ya. Nah, waktu kita baca suta-suta seperti ini, ya, nah biasanya nggak cuma makhluk rendah saja yang datang, ya, ada bahkan makhluk yang seperti dewa atau kalau yang levelnya agak rendah mungkin Bhumata Dewa atau Dewa Bumi, Dewa Bumi, Dewa Pohon atau Dewa Penjaga Rumah, Penjaga Gerbang. Nah, seperti itu juga ada dewa di sekitar kita ya. Nah, tapi kalau semakin kuat level dewanya ya misalnya dewa yang dari
tawa tingsa, ya itu kalau datang, nah itu pasti nggak datang sendiri. Kalaupun datang sendiri ya, auranya itu jadi bisa menutupi makhluk yang lain yang lebih rendah dari dia. Ya. Itu sebabnya misalnya kayak di Mahaparinibbana Sutta ya, kalau Anda baca itu waktu dewa-dewa mau datang memberikan penghormatan yang terakhir kepada Buddha yang mau parinibbana ya. Jadi dewa-dewa yang kecil itu nggak ada kesempatan, nggak bisa ngelihat Buddha ya. Ya, ketutup sama dewa-dewa yang lebih powerful ya, yang lebih kuat. Jadi yang level rendah itu akan semakin jauh gitu ya berdirinya karena penuh sumpek sama dewa-dewa yang datang ya. Nah jadi sama, ya, apalagi kalau dewa yang kecil aja nggak bisa kelihatan ya, apalagi makhluk-makhluk rendah ya dari alam penderitaan seperti naga, yaka ya, atau bahkan hantu-hantu begitu ya. Nah jadi waktu kita baca suta ya, biasanya itu kan ngundang tidak hanya makhluk yang seperti itu, tapi juga makhluk yang dari alam yang lebih tinggi. Nah pada saat makhluk dari alam yang lebih tinggi datang, makhluk-makhluk itu pasti akan menjauh. Nah itu sih sebetulnya ya, kekuatan dari baca suta seperti itu. Karena para dewa yang punya keyakinan terhadap ajaran Buddha ya, mereka suka mendengar ajaran Buddha. Nah khususnya Padhana ya, kenapa jadi spesial? Karena Padhana ini adalah ajaran Buddha yang pertama yang akan hilang. Nah dewa tahu itu, ya. Oleh sebab itu mereka suka kalau orang membaca Padhana. Ya, biku baca Padhana, sele baca Padhana, atau umat baca Padhana, mereka akan suka. Ya. Nah, ada yang bilang ya, ini juga apakah tradisi atau bagaimana, berarti kurang paham ya. Katanya kalau ada orang baca Padhana ya, terus dewa di atas kedengaran, dewa itu akan turun, ya, nggak mau melewati kita yang sedang baca Padhana. Itu bentuk penghormatan mereka. Ya. Nah, juga masih banyak dewa yang murid Buddha yang juga sudah mencapai tingkat-tingkat kesucian ya. Kalau kita baca di Tipitaka, banyak sekali jutaan miliaran dewa, kadang di dalam satu sutta saja ya, itu mencapai tingkat-tingkat kesucian. Oleh sebab itu ya, waktu kita membaca ajaran Buddha ya, khususnya tentunya dengan pembacaan yang benar ya, mereka bisa paham dan mereka sangat suka. Ya, jadi kalau Anda bisa baca dengan benar, bahkan bisa dipuji ya. Jadi di Tipitaka juga dijelaskan ada satu biku. Nah, dia itu baca Mahasamaya Sutta. Ya, Mahasamaya Sutta ini juga terkenal ya, di mana waktu Buddha mengajarkan Mahasamaya Sutta itu banyak sekali dewa dari 10.000 alam semesta datang untuk bertemu Buddha waktu itu. Ya, Mahasamaya. Maha itu artinya besar, samaya adalah pertemuan atau perkumpulan. Ya, jadinya memang perkumpulan besar. Nah, waktu Buddha menjelaskan Mahasamaya Sutta ini, banyak dewa ya. Jadi bahkan dewa itu sampai ngantri ya, sampai dengerin suta ini tuh sampai di ujung cakrawala katanya ya, di ujung cakrawala. Nah, betapa jauhnya ya, penuh jadinya dewa itu. Nah, jadi waktu biku muda ini dia baca Mahasamaya Sutta ya, tiba-tiba ada suara ya yang sebut apa? Sadhu, sadhu, sadhu. Suara cewek. Terus biku ini tanya, siapa itu? Nah, terus dia bilang, nah, saya Dewi, ya Dewi. Jadi karena saya sendiri waktu Buddha mengajar Mahasamaya Sutta, saya hadir. Gitu. Jadi yang Anda baca, yang Bante baca, ya itu sama persis ya dengan apa yang Buddha babarkan waktu itu. Oleh sebab itu saya sebut sadu, sadu, sadu. Nah jadi ya kalau kita baca sutta itu tepat cara dibacanya ya, nah itu dewa pun bisa bilang sadu bahkan ya. Nah, karena makhluk-makhluk itu datanglah, makhluk-makhluk yang rendah akan menjauh ya, tapi bukan itu tujuan kita sebetulnya, oke? Nah, jadi penjelasannya kurang lebih seperti itu ya. Nah, itu penjelasan di dalam Tipitaka.